Hi, Adriani here. Welcome to my personal channel and let's get started. I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game, yeah. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya tadi disampaikan bahwa plastik ini ada racunnya. Nah, saya bertanya bagaimana dengan gelas plastik apabila kita menaruh bahan panas atau air minum yang panas, kata orang keluar racun. Apa itu tidak bermasalah untuk tubuh? Terima kasih. Semoga kita semua sehat-sehat, dan konten kali ini dibuka dengan pertanyaan rekan kita, mahasiswa Visipol Universitas Kristen Tentena yang mengambil mata kuliah kajian lingkungan hidup. Tapi sebelum saya mengulasnya, perlu saya tekankan bahwa suatu ilmu pengetahuan dapat dilihat kajiannya apabila ada lebih dari dua dimensi amatan bersinggungan atau berhubungan satu sama lain, di mana hubungan-hubungan yang terbentuk itu butuh penjelasan dari ilmu pengetahuan. Di Pendolo 4 Februari 2022 kemarin, saya sudah memberi penjelasan jika lingkungan hidup terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Kedua jenis lingkungan ini ada di sekitar kita atau umumnya makhluk hidup dan menjadi bagian terpenting dari kehidupan semua makhluk. Tapi itu tidak berlaku untuk genderuwo atau mak lampir.
Kita lanjut. Lingkungan abiotik sendiri artinya lingkungan nirnyawa atau tidak bernyawa, misalnya bebatuan. Dan lingkungan biotik adalah lingkungan senyawa atau bernyawa. Studi lingkungan adalah ilmu interdisiplin. Artinya, jadi begini, saya akan mengambil contoh, misalnya itu berkaitan dengan studi S2 terkait studi lingkungan. Jadi mahasiswa terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan S1. Ada S1 sarjana pendidikan, ada S1 sarjana ekonomi, ada S1 sarjana ilmu sosial, dan masih banyak lagi. Begitu juga kursus studi lingkungannya alias kursus analisa mengenai dampak lingkungan, mulai dari grade A hingga grade C. Selain dari sifat studi, legal standingnya juga sudah tegas dikatakan pada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997. Di situ ada kalimat terkait masyarakat dan perilakunya. So, selamat datang sosiologi di kajian lingkungan hidup. Pertanyaan dari rekan kita mengarah pada fokus diskusi kita di kelas kajian lingkungan hidup dan sosiologi kependudukan, yaitu suatu kesimpulan penting tentang perkembangan manusia, bahwa perkembangan itu sejalan dengan meningkatnya sampah dari masa ke masa. Jadi saya pikir itu sangat pas jika kita menganggap sampah adalah masalah konvensional manusia dalam perkembangannya, dan plastik menjadi sumber masalah utama. Sebab itu salah satu jenis sampah terbanyak di bumi. Oke, di sini sudah ada botol aqua. Ini karena sering kita ingat kalau aqua itu sangat familiar, jadi semua produk itu kita anggap aqua, padahal ini kan mereknya lain. Nah, kita lanjut di sini. Ini berkaitan dengan materi kita. Ini merupakan jenis plastik. Ada beberapa jenis plastik, bisa teman-teman pelajari sendiri dengan menggunakan atau browsing dengan menggunakan Google. Nah, angka ini, angka 1 di sini. Ini ada kode daur ulang, simbol daur ulang di sini. Jadi angka 1 di sini umumnya itu menjelaskan bahwa produk ini, plastik kemasan ini, itu hanya boleh digunakan hanya sekali saja, dan selebihnya tidak bisa digunakan berkali-kali, karena plastik ini, kemasan botol minuman ini yang terbuat dari plastik, ada mengandung zat-zat kimia yang itu memang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jadi tolong diperhatikan kode ini dan jenis plastiknya seperti ini. Umumnya plastik untuk jenis ini PET ini dikhususkan untuk kemasan-kemasan, misalnya berkaitan dengan makanan atau minuman. Ini seringkali digunakan jenis plastik ini. Ada gelas juga, gelas air mineral. Ada juga kalau kita lihat untuk bagian yang agak simple itu misalnya sendok juga kadang-kadang, tapi jarang sih saya menemukan sendok plastik untuk kategori ini, jarang sekali. Nah, perbedaan dari setiap
plastik, untuk kategori-kategori jenis atau jenis plastik, itu dilihat dari sifat plastik itu sendiri. Kalau PET umumnya tidak terlalu keras, ya masih lembek lah. Ini masih intinya itu. Tapi kalau jenis, ada satu jenis lagi HDPE kalau tidak salah, nanti tolong dikoreksi saya, seperti ini. Ini kategori plastik yang saya maksudkan tadi. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian mungkin depan kah atau di bagian belakang kah, itu ada kode dari jenis plastik, dan itu juga termasuk dengan daur ulang, kode daur ulang. Ini saya tidak menemukan kode dari yang akan kita ini cuma nama fungsi dari plastik ini. Apa kalau di layar handphone ini tidak terlihat ya. Di ini bisa ya, tuh, ini kurang fokus, ini tidak ada, hanya kalau ini bekas cetakan, bukan kodenya. Kita kalau untuk box ini saya sudah menemukannya. Dan untuk setiap produk itu memang harus menyertakan informasi berkaitan dengan produk daur ulang. Untuk jenis plastiknya atau juga menyangkut daur ulangnya. Nah, ini kategorinya ini agak keras, jadi berbeda dengan plastik yang ini PET. Sementara ini agak keras. Yang lebih keras lagi ada lagi, misalnya itu berkaitan dengan dashboard mobil atau mungkin kepala charger seperti ini. Ini juga saya tidak menemukan kode. Mungkin di box dari produk ini. Oke, sekian dulu untuk contoh kita berkaitan dengan kategori-kategori atau jenis plastik dan kode daur ulangnya.
Saat ini kita ada di daerah Pendolo dan di sini kita lagi menyelenggarakan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya bersama Mr. Yanto, Om Yanto. Kita ketemu lagi dengan Om Yanto. Mana pesawatnya? Oh iya baru naik. Oh baru naik. Iya, iya itu. Apa? Yang mau punya anu. Drone. Kegiatan dari mana ini? Hah? Dan Tentena? Dari Tentena. Unpit. Iyo, Visipol. Iya. Kan saudaranya Ismail. Kan yang kita itu. Salah masuk gue itu juga. Iya. Endoli. Oh, sampai tahu. Mau tabale sih di dekat Tentena. Jangan naik. Oh, mahasiswa yang di sini ya? Jadi Iya. kuliah di sini, Iyo, dosen yang datangkan. iyo, dosen. Halo, selamat siang. Saya dari Pendoro, anak Pasir Putih. Nah, betul itu.